Isak tangis histeris sejumlah keluarga seketika pecah di depan kantor Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, 11 September 2025, petang. Beberapa orang tiba-tiba jatuh pingsan tatkala melihat 4 orang yang menggunakan rompi warna oranye keluar dari ruang pemeriksaan pidana khusus, Pitsus. 4 orang itu merupakan tersangka dalam pusaran kasus dugaan tindak pidana korupsi, Tipidkor. Tak banyak kata-kata yang diucapkan oleh para tersangka ketika sejumlah awak media mencoba mengabadikan momen tersebut. Para tersangka hanya bisa menutupi wajahnya di belakang punggung petugas yang menggiring mereka ke dalam mobil tahanan. Justru paling nyaring terdengar adalah suara tangisan para keluarga. Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Sabrul Iman mengatakan terdapat 4 orang yang ditetapkan tersangka dalam dugaan kasus tipikor penyalahgunaan anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 hingga 2023. Mereka inisial H selaku pelaksana tugas, PLT, Kepala Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022 hingga 2023. Kemudian RS sebagai pejabat pembuat komitmen, PPK, rutin tahun 2022 hingga 2023 lalu, S yang menjabat bendahara pada periode yang sama. Terakhir YP selaku penyedia CV Yoga Umbara. Sabrul Iman membeberkan berdasarkan hasil penyidikan Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan pada tahun 2022 dan 2023 telah menggunakan anggaran sebesar Rp28.099.856.680. Jumlah ini terbagi dalam 2 tahun anggaran, pada tahun 2022 senilai Rp13.074.418 dan tahun 2023 sebesar Rp15.025.698.262. Dalam pelaksanaan kegiatan program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Bangka Selatan, diendus perbuatan pembuatan laporan pertanggungjawaban fiktif alias palsu. Tak tanggung-tanggung nominalnya bahkan mencapai sebesar Rp412.516.414. Adapun keempat tersangka memiliki peran berbeda-beda dalam dugaan kasus korupsi yang tengah ditangani. Misalnya tersangka H yang menjadi dalang dalam perkara ini dan menyeret 3 orang lain. Caranya dengan memerintahkan tersangka RS selaku PPK untuk membuat laporan pertanggungjawaban fiktif dan menandatangani surat perintah membayar. Kemudian pada saat dana tersebut cair, uang tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan dinas, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Sementara tersangka S selaku ikut bersama-sama dengan tersangka RS telah melakukan pencairan secara melawan hukum. Dengan mentransfer uang negara secara langsung ke rekening pribadi tersangka RS. Saat dana tersebut cair maka tersangka S mendapatkan imbalan uang yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Terakhir tersangka YP selaku penyedia dari CV. Yoga Umbara berperan sebagai penyedia dokumen-dokumen yang akan digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban fiktif. Tersangka YP turut mendapatkan imbalan sebesar 2,5% dari nilai proyek. Juga dijanjikan oleh tersangka RS akan mendapatkan proyek-proyek lainnya di Satpol PP. Dipastikan perbuatan yang dilakukan oleh RS, H dan S menyalahi ketentuan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Diperkuat Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana pada Perangkat Daerah. Ini depan. Kamis tanggal 11 September 2025, penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan setelah melalui rangkaian proses pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti telah menetapkan status 4 orang saksi sebagai tersangka, yaitu tersangka H selaku PLT Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. Kedua, tersangka RS selaku PPK rutin pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023. 3. Tersangka S selaku bendahara pada Satpol PP Kabupaten Bangka Selatan tahun 2022-2023.
Dan 4. Tersangka YP selaku penyedia dari CP Yoga Umbara. Atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan anggaran belanja pada Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangka Selatan tahun 2002-2023. Jadi ada 5 ya di situ kalau kita lihat ya. Pertama, dia membuat SPJ ke PT Yoga Umbara, ya kan? Dia membuat, lalu dia mintakan tanda tangan sama Yoga Umbara, dia stempel. Semua pencairan yang diajukan nanti Yoga Umbara dapat 2,5%. Seperti itu. Ada lagi dia buat kwitansi untuk bengkel, padahal bengkel itu nggak pernah ada, ya kan? Nah, lalu uang tersebut dicairkan oleh bendara ke rekeningnya si RS. Bengkel itu nggak ada, dia membuat LPJ saja, ya kan? Diajukan, dicairkan oleh si Sandi.